Kenapa 24 fps di film-film bioskop bisa kelihatan lebih smooth daripada yang di HP kita ya? Oke, ini udah sekitar mungkin 2 minggu dari konten yang aku upload di sini ini, dan itu ramai banget. Aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aja meledak gitu aja. Dan yang komen pun juga banyak. Dan salah satunya adalah pertanyaan yang itu tadi. Kenapa di bioskop itu bisa kelihatan lebih smooth padahal dia jalan di 24 fps? Jangan kalau di HP kita, walaupun 30 fps itu dia masih kelihatan patah-patah banget. Itu kenapa ya? Kalau dijelasin sebenarnya ada banyak banget faktor ya. Tapi yang paling mencolok itu dari gear yang dipakai. Misalkan ya, di sana waktu produksi film, mereka pakai kamera medium format versus HP kalian yang sensornya nggak sampai 1 inch. Ya nggak masuk. Mau pakai iPhone 15 Pro Max, mau pakai Samsung Galaxy Fold 5 atau Google Pixel 8 Pro yang diinjek-injek. Oke, tapi kalau secara teknis ada beberapa aspek yang ngaruh banget selain dari gear yang dipakai. Yang pertama, udah pasti ukuran sensor. Kita semua udah tahu ya, entah itu fotografi atau videografi, itu adalah seni menangkap cahaya. Maka semakin banyak cahaya yang ditangkap, maka gambar atau video itu semakin bagus. Dan ini juga jadi penyebab mengapa waktu kita ngerekam video pakai HP kok di tempat gelap itu banyak banget noise-nya. Ya karena ini. Beda kan ya kalau dengan kamera yang pakai sensor di atas 1 inch. Mau di tempat gelap pun nggak ada masalah. Karena dia mampu menangkap cahaya lebih banyak daripada sensor yang ada di HP yang sekecil ini. Yang kedua adalah shutter speed. Karena kebanyakan kamera HP itu full auto, jarang banget yang punya mode manual maupun pro, makanya shutter speed di setiap HP itu di setting yang paling tinggi. Ini kenapa? Karena ini biar bisa nangkep gerakan yang super cepat. Karena kan kalau kita pakai kamera HP bukan nggak mungkin ya, jarang banget kita harus ngeset ini dan itu baru ngejepret atau ngevideo. Kan rata-rata kita spontan, ngerekam ini, ngerekam itu, jepret ini, jepret itu, langsung aja kan. Makanya shutter speed di setiap HP itu di set yang paling tinggi, biar menangkap momennya itu bisa langsung sat gitu. Dan kalau di kamera profesional, kan semua bisa di set manual ya, full manual pokok. Entah itu shutter speed, aperture, atau ISO, yang biasa orang-orang sebut segitiga exposure. Dan ada beberapa aturan penggunaan shutter speed di FPS tertentu. Nanti kita bahas di video lain waktu. Yang berikutnya yang paling ngaruh banget adalah tingkat kompresi. Kita semua udah tahu ya, kalau memori di HP itu terbatas banget. Walaupun dia bisa sampai 1 terabyte, tapi kan nggak semuanya itu dialokasikan untuk foto atau video. Ada aplikasi-aplikasi lain, ada software-software, sistem, dan sebagainya. Makanya hasil foto dan video di HP itu dikompres banget. Jadi dia menghemat tempat lah pokoknya. Beda kan kalau di kamera kayak gini. Dia mau kompresinya nggak dikompres banget. Pokok kompresi di kamera profesional itu minim banget. Bahkan bisa dibilang lossless lah. Ya, loss banget gitu. Size-nya dibikin segede mungkin sampai bisa memuat data lebih banyak. Dan ini berpengaruh ke aspek yang berikutnya, bitrate. Bitrate adalah seberapa banyak data yang disimpan dalam satu file video. Semakin gede, maka data-datanya semakin banyak. Dan ini biasanya hasil videonya akan semakin bagus. Kalau kalian tahu, bitrate ini biasanya dia formatnya kbps atau mbps. Dengan B-nya itu bit, bukan byte. Jadi megabit per second, kilobit per second, atau gigabit per second. Jarang sih kalau mau pakai gigabit, kebanyakan kilobit per second atau megabit per second. Dan di HP itu biasanya jauh di bawah 20 Mbps. Beda kalau dengan di kamera itu bisa 20 Mbps ke atas, bahkan sampai 50 sampai 100 Mbps untuk video-video 4K 60 fps. Jadi data yang disimpan dalam satu video itu lebih banyak. Makanya hasilnya itu jauh lebih smooth. Bahkan untuk video 24 fps aja itu dia di set di 25 sampai 30 kbps. 25 sampai 30 Mbps, yang mana itu gede banget. Itu hampir sama kayak video 4K yang ada di HP. Makanya walaupun di 24 fps tapi di kamera itu bisa kelihatan lebih smooth. Terus ada aspek lain yang membuat kenapa video di kamera itu bisa lebih smooth daripada yang di HP. Mungkin dari ISP-nya ya, bukan Internet Service Provider, tapi image signal processor. Simpelnya ini otaknya, ya kayak CPU, kayak chipset mungkin, kayak chipset lah, katakanlah kayak chipset, gampangnya kayak gitu. Atau bisa kita sebut otak lah ya, biar lebih umum.
Karena otak di dalam sebuah kamera ini cuma buat ngolah data foto atau video, dia jadi bisa memaksimalkan kinerjanya. Jadi ya wajar video dan fotonya tuh terlihat lebih bagus, bahkan di sensor yang cuma 12 megapiksel kayak gini. Nah, kalau di HP kan enggak, chipset itu enggak cuma buat foto atau video aja, tapi dia buat jalanin sistem, buat ngeran ini itu, jadi ya dibagi-bagi. Walaupun pakai chipset yang terkencang sekalipun, mungkin A16 Bionic atau mungkin Snapdragon yang terbaru, itu ya memang kencang, tapi dia nggak dimaksimalkan seluruhnya buat ngerekam atau ngambil gambar. Jadi ya nggak bisa disamakan kayak kamera profesional. Ya walaupun sekarang bisa sih kita projectkan video itu pakai 15 Pro Max atau mungkin Samsung Galaxy Fold 5 atau mungkin Google Pixel 8 Pro. Tapi ya kayak kurang aja gitu di depan klien, masa ngerekam sini ke sana ke sini cuma pakai HP aja. Ya mungkin kedepannya bakal banyak banget yang projectkan cuma pakai HP aja tapi hasilnya bisa maksimal. Tapi sejauh ini untuk produksi profesional, kamera ini masih jadi senjata utama ya bagi semua orang lah, katakanlah di bidang-bidang profesional. Mau bikin video vertikal atau mau bikin horizontal, semua pakai kamera untuk saat ini ya, untuk bidang-bidang profesional. Karena fitur-fiturnya itu ya kaya banget, yang nanti kita akan bahas di video terpisah. Kenapa kamera itu lebih kompleks daripada di HP, dan ya banyak lah nanti kita bahas perkameraan dan lain sebagainya. Oke, balik lagi kesimpulannya. Kenapa 24 fps di bioskop bisa kelihatan lebih smooth daripada di HP kita? Itu semua tergantung dari alat yang dipakai. Tapi dibalik itu, yang terpenting adalah siapa yang pegang kameranya. Karena bakal percuma kalau dikasih alat bagus tapi kita cuma pelonga-pelonga aja, ya nggak bakal jadi apa-apa. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya, dan barangkali ada yang salah atau mungkin ada yang mau didiskusikan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. I'm Fala Bintang, that's it and see ya.